Halo semuanya, balik lagi bareng Mimin. Kali ini Mimin mau mulai ngebahas The Great Ruler, salah satu seri yang baru pertama kali Mimin coba baca-baca dan ternyata bagus juga ya. Nah, Mimin mulai langsung dari episode 53 nih, satu langkah aja dari versi dahuluannya. Jadi buat yang sudah nonton animasinya, bisa lanjut bareng Mimin di versi novelnya. Yuk kita mulai. Beberapa sosok cahaya tampak meluncur di langit di atas kota langit utara, lalu mendarat di sebuah puncak gunung terdekat. Shen Changseng mengatakan, "Aku menerima misi buruan dari Molongxi, dan misi itu belum tuntas. Jadi untuk saat ini aku belum bisa kembali." Mendengar itu, Guo Xiong hanya menghela nafas kagum. Tidak heran Shen Changseng mampu menempati peringkat pertama di peringkat langit. Hanya dialah yang berani mengejar sosok buas seperti Molongxi. Tak ada satupun di Akademi Spiritual Langit Utara yang memiliki keberanian sepertinya. Susuan tersenyum lembut dan berkata, "Kalau begitu, kita berpisah di sini. Semoga kamu berhasil menyelesaikan misi itu dengan selamat. Oh iya, bulan depan Akademi Spiritual Langit Utara akan mengadakan perang perburuan tahunan. Apakah kamu akan kembali untuk itu?" Shen Changseng menyipitkan mata sedikit. "Perang perburuan ya." Susuan lalu menjelaskan, "Tahun ini, perang perburuan akan lebih berat dari biasanya. Menurut kabar yang kudapat, para penjaga dalam ajang itu adalah 3 jenderal besar dari Aula Hukuman." Kata-kata itu membuat Shen Changseng tertegun. Sekilas kelihatan keterkejutan tampak di matanya. 3 jenderal besar dari Aula Hukuman, mereka bertiga benar-benar akan turun tangan tahun ini. Susuan mengangguk ringan. Benar, mereka adalah para murid terbaik dari angkatan senior kita. Meskipun telah lulus, mereka memilih untuk tetap tinggal dan berlatih di Aula Hukuman. Jika kamu tidak hadir, aku khawatir akademi kita mungkin akan kalah tahun ini. Shen Changseng berkerut kening, tampak merenung sejenak. "Aku tidak menyangka mereka akan turun tangan. Kalau begitu, aku akan berusaha kembali tepat waktu. Mereka bukan lawan yang mudah, dan aku sendiri ingin menguji kemampuan mereka." Susuan menanggapi dengan senyum tipis. "Kalau begitu, dengan kehadiranmu dan Li Xuantong, mungkin kita masih punya peluang di tahap terakhir." Setelah berbincang singkat lagi, Shen Changseng berpamitan. Tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat cepat, lenyap di cakrawala. Guo Xiong menatap arah kepergian itu sambil tersenyum. "Kalau kakak senior Shen Changseng benar-benar kembali untuk perang perburuan, mungkin kita akan punya peluang untuk menang." Mu Chen menatap mereka dengan rasa ingin tahu. "Perang perburuan? Apa itu?" Susuan menjelaskan, "Itu adalah ajang besar yang diadakan setiap tahun oleh Akademi Spiritual Langit Utara. Hampir semua murid ikut serta dalam pertarungan sengit. Di sana sering muncul bakat-bakat luar biasa yang sebelumnya tersembunyi." Guo Xiong menimpali, "Jangan salah sangka, tidak semua tokoh kuat tercatat dalam peringkat langit. Banyak yang sengaja menyembunyikan kekuatannya hingga waktu yang tepat." Mu Chen mengangguk pelan. Dengan jumlah murid sebanyak itu, mustahil semua dapat masuk dalam daftar peringkat. Selalu ada sosok-sosok yang memilih berdiam diri menunggu saatnya bersinar. Guo Xiong melanjutkan dengan nada kagum. "Shen Changseng dulu hanyalah murid biasa yang tidak banyak dikenal. Namun, dalam satu perang perburuan, dia mengalahkan penjaga acara sekaligus peringkat pertama saat itu. Sejak saat itu, namanya menggema di seluruh akademi dan posisinya di puncak peringkat langit tidak tergoyahkan hingga kini." Mu Chen hanya menanggapi dengan anggukan kecil. Dia tahu Shen Changseng bukan sosok biasa. "Lalu, siapa sebenarnya para penjaga itu?" tanya Mu Chen. Susuan menjawab dengan lembut, "Setiap perang perburuan selalu memiliki penjaga. Mereka bukan murid aktif, melainkan para anggota Aula Hukuman. Sebagian besar adalah lulusan yang memilih untuk tetap tinggal dan berlatih di sana. Kekuatan mereka sangat luar biasa. Kabarnya tahun ini, yang akan turun adalah 3 jenderal besar dari Aula Hukuman." Mu Chen mengulang pelan, "3 jenderal besar dari Aula Hukuman." Guo Xiong tersenyum getir. "Dulu, ketiganya sangat terkenal di akademi kita, dan reputasi mereka masih bertahan hingga kini. Konon, tahun lalu mereka sempat bekerja sama dalam misi untuk memburu peringkat pertama di daftar buruan, Mo Xingtian." Nama itu membuat Mu Chen terkejut. Mo Xingtian, gumamnya. Dia tahu bahwa Mo Xingtian adalah sosok paling berbahaya dalam daftar buruan Akademi Spiritual Langit Utara. Disebut-sebut sebagai penatua termuda dalam sejarah Istana Naga Iblis. Dengan kekuatan dan bakat yang menakutkan, jauh melampaui Molongxi. "Bagaimana hasil perburuan itu?" tanya Mu Chen. Susuan tersenyum tipis. "Hasilnya, tentu saja mereka gagal. Menghadapi Mo Xingtian bukan perkara mudah. Namun, faktanya bahwa ketiganya berhasil kembali hidup-hidup sudah merupakan prestasi besar." Mu Chen mengangguk dalam hati.
Jika Molongsi saja sudah begitu kuat, maka sosok di puncak daftar buruan pastilah jauh lebih mengerikan. Susuan kemudian menjelaskan, dalam perang perburuan kali ini, 3 jenderal besar itu akan menjadi musuh bersama para peserta. Kemenangan hanya bisa diraih jika kita berhasil menaklukkan mereka. Setelah itu, para pemenang akan memperoleh hadiah besar, yaitu penyucian cahaya spiritual. Cahaya spiritual terbentuk dari aura spiritual paling murni. Selama perang perburuan, kita harus mengumpulkannya sebanyak mungkin, karena jumlahnya akan menentukan hadiah yang diterima dalam penyucian cahaya spiritual. Melihat kebingungan di wajah Muchen, Susuan menjelaskan kembali. Aku dengar kau pernah melalui jalan spiritual, jadi kau seharusnya tahu tentang penyucian jalan spiritual. Nah, penyucian cahaya spiritual ini memiliki fungsi yang serupa. Keduanya dapat membangkitkan potensi tersembunyi dan meningkatkan kekuatan seseorang secara luar biasa. Barulah Muchen memahami sepenuhnya. Dalam hatinya timbul semangat baru. Dia tahu betul betapa berharganya penyucian semacam itu. Jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Namun Susuan memperingatkan, tentu saja untuk mendapatkan penyucian cahaya spiritual itu, kita harus lebih dahulu mengalahkan para penjaga. Itulah sebabnya aku menasihati Shen Canseng untuk kembali, meskipun sebenarnya itu berarti menambah lawan yang berat bagi kami sendiri. Guo Xiong tertawa pelan. Benar juga, biasanya hanya ada 1 penjaga, tapi kali ini ada 3, dan mereka adalah 3 jenderal besar aula hukuman. Mungkin hanya Shen Canseng dan Li Xuantong yang bisa menandingi kekuatan mereka. Muchen mengangguk. Dia menyadari 2 nama itu memang merupakan kekuatan tertinggi di seluruh Akademi Spiritual Langit Utara. Tanpa mereka, sulit membayangkan siapa yang mampu meraih kemenangan dalam perang perburuan mendatang. Susuan kemudian menunjuk ke arah kejauhan. Kita sudah hampir tiba. Mari menuju Kota Langit Utara untuk menyerahkan laporan misi dan mengambil undangan masuk ke akademi. Semua mengangguk setuju. Mereka lalu melesat menembus langit, menuju kota megah yang menjadi benteng luar Akademi Spiritual Langit Utara. Setelah melapor dan memperoleh izin masuk, mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, bentangan luas Akademi Spiritual Langit Utara terbentang di hadapan mereka. Megah, agung, dan penuh wibawa. Pandangan mereka terpaku sejenak pada pemandangan itu, sebelum senyum lega akhirnya merekah di wajah masing-masing. Misi mereka telah selesai. Langit di atas Akademi Spiritual Surga Utara dipenuhi oleh beberapa sosok yang melesat cepat dari kejauhan. Rombongan Muchen segera menuju aula misi, sebab mereka telah menyelesaikan tugas mereka. Aula misi terletak di sisi barat laut Akademi Spiritual Surga Utara. Di antara deretan bangunan megah, aula itu berdiri paling mencolok, menjulang tinggi, megah, dan dipenuhi oleh arus manusia yang keluar masuk tanpa henti. Di tempat inilah para murid berbakat bersaing, menerima tugas-tugas berbahaya, dan menukarkan hasil jeripaya mereka dengan nilai spiritual. Di bawah pimpinan Susuan, kelompok Muchen menjejakkan kaki di pelataran aula misi. Bagian dalam aula diterangi cahaya kristal yang menyilaukan. Di sepanjang dinding berdiri banyak layar kristal yang terus menampilkan daftar misi yang berganti setiap saat. Suara para murid yang berdiskusi, bertransaksi, dan melapor bercampur menjadi riuh yang khas. Tatapan Muchen kemudian tertuju ke bagian tengah aula, di mana sebuah pilar kristal merah darah berdiri tegak. Pada permukaannya terukir banyak nama yang memancarkan cahaya kemerahan. Itulah daftar buruan, papan yang menandakan bahaya dan kekayaan sekaligus. Muchen menatap bagian atas pilar itu, di mana 3 nama berkilau paling terang, masing-masing diselimuti oleh aura mengerikan yang seolah memancarkan tekanan dari sekedar huruf. Dia membaca tulisan itu dengan seksama. Peringkat 1, Mo Xingtian, hadiah 10 juta poin nilai spiritual, 1 artefak spiritual agung, 1 seni spiritual tingkat dewa. Peringkat 2, Molongsi, hadiah 8 juta poin nilai spiritual, 1 teknik spiritual tingkat dewa. Peringkat 3, Mugu, naga berdarah, hadiah 5 juta poin nilai spiritual. Peringkat 4, Guo Xiong, hadiah 3 juta poin nilai spiritual. Muchen tak dapat menahan desak kagum. Hadiah Mo Xingtian mencapai 10 juta poin nilai spiritual. Jumlah sebesar itu cukup untuk membeli hampir apapun di dunia ini. Susuan tersenyum lemah melihat reaksi itu. Hingga kini, belum ada satupun yang berhasil menuntaskan buruan itu. Sosok sekuat dia bukan lagi lawan bagi para murid seperti kita. Bahkan Shen Canseng pun hanya berani memburu Molongsi. Muchen mengangguk perlahan. Dia pernah menghadapi Molongsi dan tahu betapa berbahayanya sosok itu. Jika Mo Xingtian berada di atasnya, maka kekuatannya mungkin telah menembus tahap penyempurnaan surgawi sejak lama. Di dalam Akademi Spiritual Langit Utara sendiri, seseorang yang mencapai tahap transformasi surgawi sudah cukup untuk memperoleh kedudukan sebagai penatua.
Di benua-benua kecil, mereka bahkan akan dianggap sebagai penguasa sejati. Susuan kemudian mengatakan, mari kita serahkan laporan misi. Selain itu, kita juga harus melaporkan kemunculan kekuatan Istana Naga Iblis kepada pihak akademi. Setelah mengatakan itu, dia melangkah ke pusat aula, di mana para murid sedang mengantri di depan layar kristal besar untuk menyerahkan laporan mereka. Di balik layar tersebut, seorang lelaki tua berambut putih tengah tertidur dengan suara dengkuran berat yang menggema ke seluruh ruangan. Meskipun demikian, tidak seorang pun murid berani mengusiknya. Susuan hanya tersenyum samar, lalu mendekat. Dengan lembut, dia menjulur tangan dan menarik sedikit janggut lelaki tua itu. Lelaki tua itu benar Tua Liu. Sontak tersentak bangun dengan kaget. Dia meraba janggutnya dan berseru marah. Siapa yang begitu berani? Namun begitu matanya menangkap sosok Susuan yang tersenyum, kemarahannya langsung sirna, diganti dengan dengusan kesal. Ternyata kau lagi. Kalau mau menyerahkan laporan, serahkan saja. Tak perlu memperlakukan orang tua ini sekejam itu. Suling Er yang berdiri di samping kakaknya ikut maju sambil menatap dengan jengkel. Kau memang pemalas. Jika terus seperti ini, mungkin janggutmu memang pantas dicabut. Penatua Liu hanya mendecak sebal. Kalian dua gadis nakal. Tunggu, apa kalian bilang sudah menyelesaikan misi peringkat langit? Secepat ini, tatapannya kemudian jatuh pada Mochan yang berdiri di belakang. Alisnya langsung berkerut. Kenapa ada bocah tingkat penyatuan langit bersama kalian? Jangan bilang kalian membawa anak ini ke benua langit utara. Kalau sampai terjadi sesuatu, siapa yang akan bertanggung jawab? Atau jangan-jangan kalian berdua menyukainya? Nada suaranya ringan. Namun begitu kata-kata itu keluar, wajah Susuan dan Suling Er seketika memerah. Suling Er melotot geram. Dasar kakek cabul, omong kosong apa itu? Penatua Liu tertawa pelan. Bercanda saja, tapi tetap saja ini pelanggaran aturan. Karena membawa murid di bawah syarat minimum, hadiah bocah itu akan dikurangi setengah. Anggap saja itu karena aku masih kenal kalian. Kalau tidak, mungkin dia tidak akan mendapat 1 poin pun. Mochan tertegun mendengarnya. Potongan hadiah setengah? Ucapan itu membuat banyak murid di sekitar menoleh. Beberapa berbisik-bisik menatap Mochan dengan rasa heran. Seorang murid dengan kekuatan penyatuan langit ikut dalam misi kelas surga. Apa alasannya Susuan membawanya? Bisakah ini berarti ada hubungan khusus di antara mereka? Suling Er segera tak tahan dan memotong dengan nada tinggi. Jangan asal bicara Penatua Liu. Saat kami menerima misi, informasi menyebutkan itu hanya perbendaharaan spiritual kaya. Tapi setelah sampai di Bukit Naga Putih, ternyata itu adalah perbendaharaan spiritual penguasa. Mochan memang hanya di tingkat penyatuan langit, tapi penguasa kota Naga Putih Baisuan mati di tangannya. Tanpanya, kami semua sudah tidak akan kembali hidup-hidup. Ucapan itu membuat aula seketika hening. Tatapan-tatapan terkejut menghujani Mochan. Bahkan Penatua Liu sendiri tampak terpaku, mencoba mencerna apa yang baru didengarnya. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara kerumunan. Perbendaharaan spiritual penguasa. Anak itu membunuh Baisuan? Mustahil. Aku pernah melihat Baisuan. Kekuatannya sudah di tingkat transformasi langit. Tak mungkin. Pasti berlebihan. Namun Suling Er menatap tajam ke arah Penatua Liu. Itu bukan kebohongan. Perbendaharaan itu milik penguasa Naga Putih yang gugur ratusan tahun lalu. Baisuan hanyalah bidak dari Istana Naga Iblis yang mencoba merebut peninggalan tersebut. Mendengar dua nama itu, ekspresi Penatua Liu berubah drastis. Dia berdiri tergesa, wajahnya menunjukkan keterkejutan mendalam. Apa yang kalian katakan benar. Penguasa Naga Putih, Istana Naga Iblis. Suling Er membalas dengan nada tegas. Tentu saja benar. Bahkan Molongsi sendiri muncul di sana. Jika bukan karena kedatangan Shen Chanseng tepat waktu, kami sudah binasa. Kami bertaruh nyawa untuk kembali. Dan semua itu akibat kesalahan informasi dari pihak akademi. Tanpa Mochan, tak satupun dari kami akan selamat. Jika kau masih berani mengurangi hadiahnya, aku tidak akan diam saja. Nama Molongsi yang disebut membuat para murid di sekeliling sontak gemetar. Suasana aula menjadi tegang. Hawa terkejut menyelimuti semuanya. Penatua Liu terdiam lama sebelum menatap Mochan dengan penuh keterkejutan. Wajahnya yang tadi malas kini berubah serius. Dia mengalihkan pandangan ke Susuan. Apakah semua yang dikatakan adikmu benar? Susuan mengangguk perlahan. Benar, jika Penatua Liu ragu, silakan konfirmasi pada Guo Xiong dan Li Qing. Bahkan ketika Shen Chanseng kembali, kamu dapat memverifikasinya sendiri. Baisuan memang anggota Istana Naga Iblis, dan kekuatannya telah mencapai tingkat transformasi langit tahap akhir. Mochanlah yang mengalahkannya,
Dalam misi ini jasanya amat besar, jadi mohon Penatua Liu jangan sampai salah dalam penilaian. Li King dan Guo Xiong yang berdiri di samping keduanya ikut mengangguk kuat sebagai penegasan. Keheningan menyelimuti ruangan, para murid lainnya hanya terpaku menatap Mu Chen, bocah muda yang konon membunuh sosok sekuat Bai Suan. Bahkan Penatua Liu sendiri nyaris tak percaya. Tetapi keseriusan di wajah Susuan dan rekan-rekannya tak memberi ruang untuk keraguan. Mu Chen yang kini menjadi pusat perhatian hanya menghela nafas pelan. Penatua Liu, itu hanya karena kebetulan dan beberapa cara khusus, bukan karena kekuatan asliku. Namun, bagi mereka yang mendengar, pernyataan itu tak mengurangi keterkejutan mereka sedikitpun. Fakta bahwa seorang murid di tingkat penyatuan langit mampu mengalahkan ahli di tahap akhir transformasi langit sudah cukup mengguncang seluruh aula. Penatua Liu menatap Mu Chen lama, sebelum akhirnya menarik nafas dalam dan mengulurkan tangannya. Berikan semua kartu nilai spiritual kalian. Hadiah akan dibagikan sesuai ketentuan semula. Namun, kalian semua harus menjelaskan seluruh detail misi ini kepadaku. Laporan ini akan segera saya teruskan kepada Dewan Penatua. Mu Chen dan rekan-rekannya keluar dari aula misi, menatap cakrawala biru yang terbentang luas di depan mereka, lalu menghembuskan nafas lega. Laporan misi telah mereka serahkan. Tugas kali ini resmi berakhir. Mu Chen menggenggam kartu poin spiritualitas di tangannya dan tersenyum kecil. Jumlahnya mencapai 1.500.000 koin, hasil terbesar yang pernah ia peroleh sejak bergabung di Akademi Spiritual Langit Utara. Kini, dia selangkah lebih dekat dengan darah esensi naga laut utara yang menjadi tujuannya. Susuan tersenyum lembut. Semua ini berkat dirimu. Akan konyol jika kami membiarkan hadiahmu terbagi dua. Yang lain mengangguk setuju. Mereka sadar, tanpa Mu Chen mungkin mereka sudah tak akan kembali hidup-hidup. Belum lagi menyelesaikan misi. Li King yang berdiri di sisi mereka tiba-tiba mengangkat tangannya. Dia mengaktifkan kartu poin spiritualitas miliknya, memunculkan seberkas cahaya pekat yang segera meluncur ke arah Mu Chen. Seperti yang sudah kukatakan, kau membantuku mendapatkan gelang spiritual naga, maka bagian hadiahnya adalah milikmu. Mu Chen hanya bisa tersenyum pasrah. Dia tahu bahwa Li King adalah sosok yang teguh. Keputusannya tak akan berubah walau 1000 kata diajukan. Dengan helaan nafas kecil, ia menerima cahaya itu masuk ke dalam kartunya. Seketika jumlah poinnya menembus 3 juta. Guo Xiong tertawarnya. Kalau begitu, ambil juga sebagian dariku. Aku mengambil artefak spiritual peringkat tinggi milik Bai Suan. Padahal yang membunuhnya adalah kau. Jadi kau wajib menerima 1.500.000 poin ini. Cahaya kedua melesat dari kartu Guo Xiong dan menyatu ke dalam kartu milik Mu Chen. Ketika membunuh Bai Suan, Mu Chen memang tidak menyimpan tombak darah miliknya, melainkan memberikannya kepada Guo Xiong. Lagi pula, Mu Chen telah meraih keuntungan paling besar dari misi ini. Dia memperoleh mutiara spiritual naga putih, juga artefak jahat yang kini disegel dalam lautan auranya. Senyum getir terukir di wajah Mu Chen. Dia tak dapat menolak. Sebab, di dalam tubuhnya terdapat pilar iblis Meru Agung yang menuntut konsumsi spiritualitas dalam jumlah besar. Dia hanya bisa menerima pemberian itu dengan rasa terima kasih dalam diam. Suling Er yang sedari tadi diam akhirnya berbicara. Mu Chen, apakah kau masih memerlukan poin spiritualitas tambahan? Gadis itu telah menggenggam kartunya, tampak berniat untuk membantu. Mu Chen menggeleng pelan. Aku memang membutuhkan jumlah besar, tapi kalian semua juga berhak atas hasil kerja kalian. Aku sudah menerima dari Li King dan Guo Xiong, dan akan kukembalikan pada waktunya. Jadi, jangan tambahkan lagi beban di pundakku. Melihat keteguhan dalam matanya, Suling Er hanya dapat menunduk lembut. Baiklah, tapi jika suatu saat kau membutuhkan, carilah aku. Mu Chen mengangguk dengan senyum tenang, lalu menatap mereka satu persatu. Misi telah selesai. Aku akan kembali ke wilayah murid baru. Telah lebih dari setengah bulan ia tak melihat Luoli. Rasa rindu yang menyesak di dadanya membuat langkahnya seolah tak sabar untuk segera bertemu. Susuan dan yang lain mengangguk. Baiklah, sampai jumpa nanti. Mu Chen berbalik dan melesat ke langit, menuju wilayah murid baru. 10 menit kemudian, dia memperlambat laju terbangnya ketika pemandangan yang begitu akrab tamak di depan mata. Di pusat kampus, terbentang danau jernih yang berkilau, dikelilingi plaza luas tempat para anggota perkumpulan Dewi Luo tengah berlatih dengan tenang. Di tengah-tengah mereka duduk Zoling dan Ye Qingling. Sebuah hembusan angin keras tiba-tiba mengguncang udara. Para murid yang sedang berkultivasi serempak membuka mata dan menatap sosok yang perlahan turun dari langit. Pemimpin Mu Chen telah kembali. Sorak kegembiraan pun pecah. Semua berdiri menyambutnya dengan mata berbinar. Zoling dan Ye Qingling terperanjat melihat sosok itu berdiri di tengah plaza. Namun keterkejutan segera berubah menjadi sukacita. Jadi kau akhirnya kembali juga, ucap Zoling sambil tersenyum.
Muchen membalas senyumnya tipis, lalu menatap sekeliling. Di mana Luoli? Begitu nama itu disebut, suasana mendadak kaku. Para anggota perkumpulan Dewi Luo saling memandang dengan ragu, seolah menyembunyikan sesuatu. Kening Muchen berkerut. Ada apa? Zhou Ling menghela nafas berat. Luoli sedang memulihkan diri di bangunan kecilmu. Wajah Muchen menegang, tatapannya menajam, suaranya dingin. Memulihkan diri, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ye Qingling menatapnya dengan senyum pahit. Banyak hal terjadi selama kau pergi. Yang Hong membubarkan serikat naga langit miliknya dan membawa beberapa orang untuk bergabung dengan gerbang iblis. Gerbang iblis? Gumam Muchen. Zhou Ling segera menjelaskan. Gerbang iblis adalah kelompok yang dibentuk oleh peringkat keempat dalam peringkat langit, He Yao. Mereka sangat berpengaruh di akademi ini. Berada tepat di bawah klan Lin Xuantong dan pasukan penghakiman milik Shen Changseng. Tatapan Muchen menajam. Lalu apa hubungannya dengan luka Luoli? Zhou Ling mengepalkan tinjunya dan menjelaskan. Setelah Yang Hong bergabung dengan gerbang iblis, dia mulai menargetkan anggota perkumpulan Dewi Luo. Dahulu dia takut padamu, tapi setelah kau pergi dan mendapat dukungan dari gerbang iblis, dia menjadi begini. Dia memimpin orang-orangnya untuk memancing keributan dan menantang kami. Kami mencoba melawan, tapi kekuatannya kini sudah mencapai tahap akhir penyatuan langit. Aku tidak mampu menandinginya. Ye Qingling menunduk diam, menahan rasa malu. Kami semula tidak memberitahu Luoli, takut mengganggu kultivasinya. Namun Yang Hong semakin melampaui batas. Dia bahkan menuntut agar kami membubarkan perkumpulan. Mata Muchen dingin bagai es. Sejak kapan dia menjadi seberani itu? Tanya Muchen. Ye Qingling menarik nafas dalam sebelum menjawab. Ketika berita itu sampai ke telinga Luoli, dia turun tangan sendiri. Dia menantang 3 ahli yang berada di 20 besar peringkat langit sekaligus. Luoli mengalahkan lebih dari 10 ahli gerbang iblis. Saat mereka mulai kalah, mereka bersekongkol menyerangnya bersama-sama. Dia bertempur sendirian melawan lebih dari 50 orang. Meski akhirnya menang, luka yang dideritanya cukup parah. Sejak itu, gerbang iblis tidak berani lagi mengusik kami. Yang Hong pun menghilang tanpa jejak. Amarahnya membara tampak jelas di mata mereka. Muchen terdiam, pupilnya berkilat dingin. Zhou Ling menunduk dalam-dalam. Maafkan kami Muchen. Semua ini terjadi karena kelemahan kami. Kami membuat Luoli harus turun tangan untuk masalah sekecil ini. Muchen menatap tanah sejenak. Yang Hong bukan tipe orang yang berani tanpa dorongan. Pasti ada seseorang di baliknya. Ye Qingling segera menatapnya. Apakah mungkin itu He Yao? Hanya He Yao yang memiliki kuasa untuk menggerakkan para ahli gerbang iblis. Tak mungkin mereka mendengarkan Yang Hong tanpa perintahnya. Tatapan Muchen menjadi semakin dingin. Dia teringat, sebelum berangkat menjalankan misi, He Yao pernah menuntut agar ia menyerahkan posisi yang diberikan oleh Susuan. Dan dia menolaknya. Rupanya dendam kecil itu menjadi alasan. Senyum tipis namun berbahaya terlukis di bibir Muchen. He Yao. Zhou Ling menatapnya dengan marah tertahan. Muchen, apa yang akan kau lakukan? Jika kau berniat menghadapi gerbang iblis, kami akan ikut. Sekalipun terluka, kami tak akan diam saja. Muchen menggeleng ringan. Tenanglah, biarkan aku yang mengurusnya. Dia melangkah menuju bangunannya. Suaranya menggema di tengah keheningan plaza. Kirimi pesan pada gerbang iblis, bilang bahwa Muchen akan berkunjung 5 hari lagi untuk menyampaikan terima kasihnya. Pintu kayu bangunan kecil itu tertutup rapat, menimbulkan bunyi diri lembut ketika Muchen perlahan mendorongnya. Dia melangkah masuk ke dalam ruangan yang bersih tanpa celah, lalu menuju pintu kamar di mana Luoli beristirahat. Begitu pintu terbuka, semerbak harum lembut menyusup keluar, aroma yang mampu menenangkan jiwa siapapun yang menghirupnya. Tatapan Muchen tertuju pada sosok perempuan muda di sisi jendela. Dia sedang berbaring malas, mengenakan balutan tipis yang memperlihatkan kaki jenjang seputih giok. Kedua lengannya melingkari lututnya, sementara wajahnya yang lembut bagaikan porselen bersandar pada lutut itu. Rambut panjangnya yang biasanya terikat kini terurai bebas di bahu, berkilau seperti aliran bima sakti di bawah cahaya senja. Dia tertidur lelap, tampak begitu tenang dan damai. Muchen menatapnya lama dengan kelembutan yang sukar diungkapkan kata. Langkahnya bergerak perlahan mendekat. Namun ketika dia memasuki ruang pribadi gadis itu, Luoli tiba-tiba membuka mata. Tatapannya semula penuh kewaspadaan, namun segera melunak saat melihat sosok pemuda yang berdiri di hadapannya. Senyum tipis terbit di bibirnya, dan suaranya terdengar lembut serta penuh kebahagiaan. Kau telah kembali. Muchen menatap wajahnya yang menawan namun tampak sedikit pucat. Luka itu mungkin tidak berat, tetapi cukup membuat dadanya sesak oleh rasa khawatir. Dalam diam, amarah terhadap He Yao pun semakin membara di hatinya. Dia bilang kau terluka. Tangan Muchen terulur, menyentuh pipi lembut Luoli yang dingin bagai embun pagi. Gadis itu menunduk ringan sambil menggeleng. Tidak, aku baik-baik saja. Keraguan tampak jelas di mata Muchen.
lalu tanpa banyak kata membungkuk, meraih pinggang ramping gadis itu dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menopang di bawah lututnya. Dalam sekejap, Luoli terangkat ke dalam pelukannya. Pipi Luoli memerah, dan suara lirihnya terdengar. "Muchen, kau baru kembali. Sudah mulai menggoda seperti ini." Muchen menatapnya, terpaku oleh rona lembut yang jarang ia lihat dari Luoli yang biasanya tenang dan berwibawa. Luoli menyadari pandangan itu. Wajahnya semakin merah, dan dia berusaha berpaling dengan ekspresi kesal. "Apa yang ingin kau lakukan?" Muchen berkata dengan lembut. "Cara membuat rindu semakin dalam. Menurutmu, apa yang seharusnya aku lakukan?" Tanpa memberi kesempatan untuk menjawab, dia menundukkan kepala dan menautkan bibirnya dengan lembut pada bibir Luoli. Ciuman itu hangat, membawa rasa manis yang membuat waktu seolah berhenti. Luoli sempat menegang, namun perlahan menyerah pada kelembutan itu. Lengan yang semula bertahan di bahu Muchen kini melingkar erat di lehernya, membiarkan dirinya larut dalam dekapannya. Beberapa saat kemudian, Muchen melepaskan ciuman itu. Di hadapannya, Luoli terengah pelan. Wajahnya merona semerah mawar yang baru mekar. Muchen tersenyum lembut. Rasanya begitu manis. Mulai saat ini, rasa itu hanya milikku dan akan tetap demikian untuk selamanya. Wajah Luoli memerah semakin dalam. Dia memalingkan wajah dengan jengkel. "Dasar nakal. Mimpi sajalah." Muchen menatapnya dengan mata yang berkilat lembut. "Kalau begitu, perlu aku buktikan." Gadis itu menatapnya dengan kesal, kemudian berbalik, pura-pura pasrah. Muchen hanya tersenyum, lalu menurunkannya perlahan ke atas ranjang yang empuk. Namun, lengan halus Luoli masih melingkar di tubuhnya. Enggan melepas. Dia menatapnya lembut lalu bertanya, "Bagaimana luka-lukamu?" Luoli menggeleng ringan. "Tidak seberapa. Aku hanya terlalu menguras kekuatan spiritual. Mereka memang banyak, tapi andai aku bertarung dengan sepenuh hati, tak satupun dari mereka bisa menekan balik." Nada suaranya tenang, namun di balik itu tersimpan sedikit rasa lelah. Dia kemudian menatap Muchen. Musuh-musuh dari gerbang iblis memang kuat, namun yang paling merepotkan hanyalah pemimpinnya. "Hei Yao, selama kau pergi, aku terus berhati-hati, khawatir dia turun tangan sendiri." Muchen terdiam sejenak. Dia mengetahui bahwa kekuatan Luoli telah melampaui tahap kebanyakan murid. Mungkin telah menembus tingkat transformasi langit, namun kehati-hatiannya terhadap Hei Yao menunjukkan bahwa ancaman itu nyata. "Hei Yao," gumamnya di